Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yustia Larsati. Saya dari Prodi PGSD kelas G. Di sini saya akan mereview mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanwadu MPD, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan membahas yang diberikan di pertemuan kedua, yaitu hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, yaitu bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, ilmuwan, ataupun filsuf. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif, dan juga pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua itu bertujuan untuk melatih para peserta didik agar dapat berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan berkarakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Maka dari itu, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Selanjutnya saya akan mereview tentang pertemuan kelima, yaitu tentang integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Secara etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi 2. Bangsa, integrasi wilayah. Ketiga, integrasi nilai. Keempat, integrasi elit massa. Dan kelima, yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, kedua, gaya politik kepemimpinan, ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, dan keempat, ideologi nasional, yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa-bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Selanjutnya saya akan mereview mata kuliah yang diberikan di pertemuan ke-6, yaitu Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. 4 kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dan menurut saya sendiri, konstitusi dan peraturan itu hampir sama, karena konstitusi sendiri yaitu sebuah norma yang mempunyai sistem politik dan hukum. Konstitusi tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip yang menjadi dasar peraturan lainnya. Konstitusi ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan peraturan yaitu ketentuan yang dibuat untuk mengatur hal-hal secara terperinci, namun tidak harus bersifat hukum, karena peraturan tidak hanya ada di negara untuk masyarakatnya. Contohnya, peraturan yang dibuat sekolah untuk para siswanya. Setiap peraturan pasti mempunyai sanksi tersendiri. Nah, sanksi itu bisa berupa poin pelanggaran, tidak harus dibawa ke ranah hukum. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.